Salam jumpa kembali sobat, kali ini kita akan membuat benih cabai sendiri dengan prosedur yang benar dan rinci. Buah cabai diambil dari cabai yang kita tanam ataupun kita beli dari tempat penjual cabai untuk keperluan dapur kita. Benih yang kita buat sendiri tersebut nantinya akan kita simpan dan sebagian kita semai untuk melihat hasilnya. Tujuan dari pembuatan benih cabai ini adalah untuk ditanam di kebun halaman rumah serta ditanam di lahan luas untuk dipasarkan kembali dengan kualitas atau kriteria yang memenuhi standar pasar jika memungkinkan. Yuk kita simak panduan tentang cara membuat benih cabai yang benar, dimulai dengan mengidentifikasi atau memilih polong cabai terbaik untuk mendapatkan benih yang layak serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi viabilitas atau kemampuan benih berkecambah dan kualitasnya. Namun, sebelumnya, jika sobat menyukai video ini maupun video-video lainnya dari tutorial berkebun ideal, jangan sungkan untuk subscribe, like, komentar ataupun share ya. Semuanya gratis, tidak dipungut biaya apapun. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mudah mendapatkan update video terbaru berikutnya. Untuk memastikan peluang terbaik mendapatkan benih yang layak, kita harus memastikan bahwa buah atau polong cabai yang dipilih telah matang sepenuhnya. Mungkin diperlukan waktu beberapa bulan agar polong menjadi matang. Polong atau buah cabai yang belum matang tidak mungkin menghasilkan benih yang layak. Buah cabai yang matang umumnya berwarna merah atau kuning untuk varietas cabai tertentu. Tidak ada salahnya menunggu beberapa minggu lagi dan mengamati sampai buah cabai benar-benar matang jika akan mengambilnya dari kebun kita. Biji buah cabai yang benar-benar matang akan awet disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 3 tahun, kecuali jika bijinya rusak atau membusuk. Buah atau polong cabai yang tampak sehat, meskipun cacat di luarnya ataupun proporsional, merupakan sumber benih yang layak. Buah cabai yang retak, berubah warna dan rusak oleh serangga lebih mungkin menjadi busuk, lebih baik tidak dipakai. Namun, jika tidak berpenyakit, dapat juga menjadi benih yang layak. Jadi, hindari menyimpan atau mengambil benih dari tanaman yang sakit, buah yang sakit atau buah yang telah melunak karena busuk atau berjamur. Biji cabai, seperti biji buah lainnya, adalah bakal biji tanaman yang matang. Biji tersebut berisi semua materi genetik dan energi yang tersimpan. Jika menjadi tanaman, maka berpotensi menampilkan sifat yang sama seperti induknya. Namun, penyerbukan silang antara varietas cabai akan menghasilkan materi genetik baru yang berbeda, dan efek dari penyerbukan silang antar varietas terjadi pada generasi berikutnya dan generasi yang akan datang. Benih bibrida F1 identik dengan bibrida generasi pertama. Sebaiknya hindari menyimpan benih tanaman dari benih F1 tersebut, karena satu-satunya karakteristik yang dapat diprediksi dari generasi kedua adalah kita tidak dapat memprediksinya. Hampir semua spesies cabai diketahui melakukan penyerbukan sendiri. Namun, dengan bantuan serangga, tanaman cabai mudah melakukan penyerbukan silang dengan spesies cabai lainnya. Penyerbukan silang ini dapat menghasilkan benih yang layak. Penyerbukan silang dalam spesies yang sama hampir pasti menghasilkan bibrida yang layak dan sangat kuat. Spesies cabai rawit yang umum dibudidayakan, yaitu Capsicum annum dalam bahasa ilmiahnya, bersilangan secara produktif dengan spesies Chinese Capsicum, dan secara sporadis dengan Capsicum baccatum dan Capsicum frutescens. Contoh spesies-spesies tersebut seperti terlihat. Jika berencana untuk membuat benih dari tanaman cabai dan ingin memiliki ciri yang sama dengan induknya, baik bentuk maupun tingkat kepedasan, maka hal yang harus diperhatikan adalah bahwa tanaman donor itu sendiri bukan jenis bibrida atau F1 dan pastikan tanaman cabai induk atau donor diisolasi, khususnya bunga, untuk mencegah terjadinya penyerbukan silang oleh angin maupun serangga, misalnya ditanam di dalam greenhouse yang tertutup insect net.
Hal ini penting dilakukan jika pembuatan benih yang akan ditanam hasilnya ditujukan untuk kepentingan komersial, di mana dapat dipastikan diperoleh ragam buah cabai yang sama baik bentuk maupun tingkat kepedasannya. Kecuali, pembuatan benih kita tujukan ditanam di kebun halaman rumah untuk sekedar menyalurkan hobi berkebun dan hasilnya kita konsumsi sendiri. Maka kita tidak perlu repot-repot ya. Oke sobat, saatnya kita membuat benih cabai untuk disimpan dan sebagian kita coba menanam benih tersebut dan melihat hasil semaiannya. Sediakan polong atau buah cabai dengan kriteria seperti dijelaskan sebelumnya. Lebih baik ambil buah cabai yang benar-benar matang dari kebun kita. Seperti terlihat, adalah buah cabai yang saya ambil dari pohon cabai yang telah saya tanam beberapa waktu lalu. Buah cabai yang saya gunakan adalah buah cabai merah besar dan cabai rawit. Belah memanjang buah cabai, dan tuangkan isinya di atas piring atau wadah apapun. Lebih baik, gunakan wadah keramik seperti alas cangkir keramik, wadah apapun beralaskan tisu dan piring melamin. Semua wadah tersebut akan memudahkan biji cabai cepat kering. Gunakan tisu atau lap handuk untuk menghilangkan kelembaban dan kotoran yang masih menempel pada biji cabai. Periksa biji cabai tersebut dan buang yang rusak atau berubah warna pada tahap ini. Sebar merata biji-biji cabai pada wadah agar setiap biji cabai mudah kering di dalam proses pengeringannya. Keringkan biji-biji cabai dengan meletakkannya di tempat terbuka yang tidak terkena sinar matahari langsung dan tidak lembab. Dapat diletakkan di dalam lemari yang kering. Proses pengeringan biasanya berlangsung sekitar 1-2 minggu. Balik biji cabai setiap beberapa hari untuk memastikan bagian bawah biji cabai tersebut terbuka ke udara. Aliran udara yang baik penting untuk memastikan biji cabai mengering secara merata. Setelah sekitar 1 minggu, uji biji cabai untuk mengetahui kadar airnya. Sebagai aturan umum, jika kita bisa membengkokkan biji, berarti biji tersebut masih belum cukup kering. Biji yang kering harus cukup rapuh dan tidak akan bengkok atau penyok saat kita mencoba menekan atau menggigitnya, tetapi akan patah. Jika biji cabai masih basah, biarkan beberapa hari lagi sampai benar-benar kering. Tingkat kelembaban biji cabai agar layak dipakai sebagai benih adalah 8%. Setelah biji-biji cabai benar-benar kering, maka telah menjadi benih dan siap ditanam atau disimpan untuk ditanam berikutnya. Kita akan menanamnya sebagian dan menyimpannya sebagian pula. Masukkan ke dalam amplop kertas seperti terlihat dengan memberi label nama jenis cabai dan tanggal pengemasannya. Tutup amplop kertas tersebut dengan lem rapat-rapat. Simpan di tempat manapun yang tidak terkena sinar matahari langsung dan tidak lembab. Karena sebagian besar benih cabai terlihat serupa, pelabelan yang jelas sangat penting. Selain nama varietas, juga baik untuk merinci sumber benih, tanggal penyimpanan benih, dan tingkat keberhasilan perkecambahan jika kumpulan benih yang disimpan telah digunakan sebelumnya. Kita dapat pula menyimpannya di dalam lemari es dengan memasukkan amplop kertas tersebut ke dalam plastik dan menutupnya rapat-rapat agar kedap udara. Kunci penyimpanan benih yang sehat adalah mempertahankan suhu konstan dan menghilangkan kelembaban berlebih.
Benih yang disimpan dengan benar dapat mempertahankan viabilitasnya atau kemampuan benih untuk berkecambah selama bertahun-tahun meskipun tingkat perkecambahan cenderung menurun seiring berjalannya waktu. Letakkan benih cabai yang telah dibungkus plastik di lemari es pada bagian bawah seperti terlihat. Sekarang saatnya kita mencoba menyemai sebagian benih cabai yang telah kita buat. Sediakan tanah kebun bagian atas atau topsoil. Lebih disarankan, tanah disterilisasi terlebih dahulu untuk menghilangkan sebagian besar mikroorganisme patogen seperti bakteri maupun jamur patogen yang dapat menyebabkan benih terserang penyakit. Caranya adalah, siram tanah terlebih dahulu dengan air sampai basah seperti terlihat. Bungkus tanah dengan plastik, ikat plastik tersebut. Ratakan tanah di dalam plastik sampai ketebalan tanah kurang lebih 5 cm. Letakkan tanah di dalam plastik tersebut di bawah terik matahari langsung selama 2 hari. Suhu di dalam plastik akan mencapai 70 derajat Celcius, cukup untuk mematikan sebagian besar bakteri maupun jamur patogen. Uap air akibat pemanasan terlihat menempel di dinding plastik. Atau dapat dipanaskan di dalam oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Pemanasan dengan oven akan mempercepat proses pengeringan. Berikutnya, membuat media semai. Campur tanah steril tersebut dengan pupuk kandang atau kompos dengan perbandingan tanah 1 dan kompos setengahnya. Atau campur tanah dengan arang sekam dan kompos atau pupuk kandang dengan perbandingan 1 tanah, 1 arang sekam dan setengah kompos atau pupuk kandang. Masukkan media semai tersebut ke dalam plastik atau polybag semai seperti terlihat. Letakkan benih cabai di permukaan media semai di dalam plastik atau polybag tersebut. Tutup benih cabai di plastik atau polybag dengan media semai yang tersisa tipis-tipis. Siram dengan air sampai lembab. Dan tutup semaian cabai dengan plastik hitam jenis apapun. Dapat menggunakan plastik mulsa dengan sisi warna hitam berada di bawah seperti terlihat. Simpan semaian benih cabai di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Umumnya, benih cabai akan berkecambah 3-5 hari setelah semai. Ini adalah hasil semai cabai setelah berumur 25 hari sampai 30 hari. Terlihat cukup baik dengan pertumbuhan cukup merata ya. Tentunya kita ingin melihatnya jika ditanam di pot atau polybag maupun di tanah ya. Di dalam video-video berikutnya, akan saya sajikan bagaimana hasil pertumbuhannya jika sudah ditanam. Oke sobat, sampai di sini dulu video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya dari tutorial berkebun ideal. Jangan lupa subscribe, like, komentar ataupun share ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Semoga sobat sehat-sehat dan bahagia selalu. Amin. Sampai jumpa.